Ayah, Ibu, aku sudah memutuskan. Pulang untuk meneruskan usaha keluarga. Sisi, akhirnya kamu sadar. 7 tahun lalu, kamu meninggalkan kami begitu saja, dan kabur dengan Fu Chengyu, pria naik kelas. Kamu tahu betapa cemasnya ayah dan ibu. Kembali saja sudah bagus. Dia sama anak-anak juga ikut pulang. Enggak. Cuma aku sendiri. Pulang ke rumah. Siksi, apa kamu merasa tertekan? Bu, aku akan urus ini dengan baik. 6 tahun lalu, aku rela putus hubungan dengan orang tua demi kabur dengan Fu Chengyu. Demi menjaga harga diri Fu Chengyu, kusembunyikan identitasku dan bantu dia bangun bisnis. Saat melahirkan putra Fu Zichen, hampir kehilangan nyawa. 6 tahun lalu, ibu selamat saat melahirkan, tapi kehilangan darah merusak pendengarannya. Setelah itu, mungkin tak akan bisa mendengar lagi. Terima kasih pengorbananmu untuk keluarga ini. Nanti setelah perusahaan go public, akan menggelar pesta pernikahan terbesar untukmu. Saat itu, Biarkan putra kita jadi pembawa bunga. Walaupun kamu tak bisa mendengar lagi, aku dan anak kita akan selalu mencintaimu. Namun sampai kecelakaan minggu lalu membuat pendengaranku kembali, aku baru sadar semua pengorbananku. Cuma lelucon. Seminggu yang lalu. Aku bisa mendengar lagi. Apa mungkin gara-gara kecelakaan itu? Aku bisa mendengar lagi. Xiao Chen, Mama dengar sekarang. Xiao Chen? Apa kamu merasa malu punya aku? Ini keluar dari mulut anakku? Tidak mungkin. Kalau tidak ada yang mengajarinya. Anak 6 tahun tidak akan mengatakan hal itu. Apa yang terjadi selama aku kehilangan pendengaranku? Pendengaranku yang kembali. Belum bisa kusebarkan. Xiao Chen, kalau aku datang ke sana, ibumu tidak akan senang. Terus, aku hanya ingin ibu menemani aku. Begitu ya. Kalau baju di Xiao Chen, aku ajarin kamu cara. Aku mau minum susu. Dia nggak minum susu. Dia mau ngapain? Baiklah. Bu Loxi, ibuku jatuh dari tangga. Kamu hebat. Nona Chu, Kamu sudah bangun. Selama 2 hari ini, suami dan anakmu terus menjagamu. Kamu benar-benar beruntung. nanti malam ulang tahun Fu Zichen. Dia mendorongku dari dia tidak ingin orang tuli memalukan sepertiku ikut ulang tahunnya. Mana mungkin dia mau menjaga Sudahlah. Baiklah. Aku kangen, tenang ya. Tunggu aku selesaikan urusanku di sini. Aku akan langsung ke sana untuk menemuimu. Fu Chengyu, kamu lagi berperan sebagai apa sekarang? Siksi. Kamu, akhirnya sadar juga. Aku khawatir banget sama kamu, nak. Terus-terusan nangis. Minumlah air. Kamu, sekarang bagaimana perasaanmu? Maafkan. Tidak sengaja. Menabrakmu, ayah sudah menghukumku. Jika pendengaran tidak pulih, mungkin aku akan tertipu. Aku tidak percaya anak yang kulahirkan susah payah bisa melakukan ini pada menabrakku. Siapa yang menyuruh? Tidak, bukan orang lain, itu aku. Nggak sengaja menabrakmu. Maaf ya, Bu. 11-11, jangan marah lagi, nak. Dia nggak sengaja menabrakmu. Sebagai hukuman, saya sudah membatalkan pesta ulang tahunnya. Kamu lapar nggak? Aku pergi panaskan makanan buat kamu. Fu Chengyu, kamu begitu buru-buru melindungi. Apa hubunganmu dengan wanita itu?
Anak 6 tahun kalau tidak diajar. Dia berani mendorong ibunya jatuh dari tangga? Ayah, apakah aku benar-benar salah? Apakah ibu nanti tidak mau bicara denganku lagi? Anak bodoh. Dia itu ibumu. Kalau mencoba menghiburnya, dia tetap mencuci baju dan memasak makanan. Tapi Ibu Luoxi juga bisa melakukannya. Aku suka Ibu Luoxi. Zichen, sudah berapa kali aku bilang? Mulai sekarang, ini tidak boleh merepotkan Mama Luo 11. Aku mengerti, ayah menyukai Tante Luo 11, jadi tidak tega membuatnya lelah. Karena terlalu sayang, ayah tidak tega membiarkan Tante Luo 11 punya anak, jadi dia memilih Mama. Sudah cukup. Aku melepaskan identitasku sebagai Putri Chu. Aku memberikan segalanya, mendampingi dari nol hingga dia di posisinya sekarang. Tapi akhirnya, dia menyayangi perempuan lain, memperlakukanku seperti alat melahirkan. Hanya sebagai pengganti, kalau begitu. Kalian semua, pergi dari sini. Chu 11. Lihatlah, Meskipun kamu menikah dengan punya anak darinya. Lalu apa? Aku yang dicintai Fu Chengyu, sisinya. bijaksanalah. Pergi sendiri. Sisi. Fu Chengyu, kali ini, aku juga akan membuatmu membayar 1000 kali lipat. Nyonya, benda-benda ini Semua, adalah kenang-kenangan dari Tuan Muda. Dulu, kamu sangat menyayanginya. Sekarang yakin mau dibuang? semua itu sampah. Buang saja. Sayang, kenapa kamu keluar rumah sakit sendiri? Semalam, ada teman yang datang menginap. Rumah jadi agak berantakan. Jangan marah, ya. Mama, aku bisa bersaksi. Apa yang Papa bilang? Itu benar semua. Aku tahu, aku capek. Bukannya cuma akting saja, kalau begitu, mari kita akting dengan baik, sampai kalian mati. Papa, Apa kita menipu Mama seperti ini nggak apa-apa ya? Ini bukan salah kita. Ini semua salah mamamu. Dia yang gak mengizinkan kita bersama Mama Luo 11. Sebagai hadiah, Papa ajak kamu dan Mama Luo 11 ke Disneyland Jepang minggu depan. Gimana? Asik, akhirnya nggak perlu lihat Mama lagi. nggak lama lagi, akan selamanya, tidak akan bertemu lagi. Mama. Kenapa Mama tidak membangunkan aku? Aku hampir terlambat. Cepat siapkan sarapan. Siapa menyuruhmu merebut dari tangan orang tua? Tapi aku sudah hampir terlambat. Semua salah Mama. Mama pernah mengajarimu begitu? Minta maaf pada... Minta maaf. Apa-apaan ini? Cepat lepaskan Xiao Chen. Papa dan Mama sangat menakutkan. Aku benci Mama. Aku mau Mama Luo 11. 11-11, ada apa? Xiao Chen masih anak-anak. Kenapa kamu bisa memukul dia? Memanjakan anak itu sama saja. Aku mengajarinya jadi lebih baik mengajarinya jadi pengkhianat. Iya, kan? Akhir-akhir ini merawat Xiao Chen. Sangat melelahkan, melihatmu seperti ini. Aku juga ikut sedih. Gimana kalau aku cari guru les buat Xiaen? Supaya kamu juga bisa lebih santai. Bol, kok. Ayo pergi. Papa, aku ingin Ibu Luoxi jadi ibuku setiap hari. Kalau Papa sudah dapat sahamnya, boleh aku tinggal dengan Papa dan Ibu Luoxi tiap hari? Beberapa hari ini. Jangan ganggu dia dulu. Selama aku bisa bertemu Mama Loki setiap hari, aku pasti jadi anak baik. Ayo pergi. Sisi, mitra utama Fu Chengyu, Jinyu Teknologi, adalah anak perusahaan Chu Group.
Kapan saja bisa memutus kerjasama, hak keputusan ada di tanganmu. Ada apa? Guru privat untuk Xiao sudah datang. Sudah tiba. Kamu mau lihat nggak? Fu Chengyu, terima kasih karena begitu nggak sabarnya memperkenalkan kekasihmu ke rumah ini. Tenang saja, akhirnya semuanya akan jadi tanah di atas makamu. Sedal Zichen. Tertawalah. Bahagia kalian tertawa sekarang. Beberapa hari lagi, Kalian akan menangis lebih parah. Xiao Chen. Dekat banget sama dia ya. Fu Zichen. Berhenti bercanda dengan Sini. Siksi. Ini guru privat yang aku panggil. Jiang, Luo 11. Dia ahli dalam banyak bahasa. Dia juga bisa bahasa isyarat. Sangat cocok untuk Xia Chen. Halo, Nona Chu. Kamu bisa panggil aku, Sisi. Maaf. Aku lupa. Nona Chu penyandang disabilitas. Sulit untuk komunikasi. Aku adalah Jiang. Kamu bisa panggil. karena aku guru privat. Bantu Xiao Chen dengan PR-nya. Mama Luo 11 bisa tinggal di sini. Akhirnya, kita bisa selalu bersama. Nona Chu, Aku sudah membantu Xiao Chen. Coba lihat. pertanyaan anak SD bisa salah ajar. Cocok, sama-sama, tapi semua ini. Apa yang ada hubungannya denganku? Baiklah. Mulai sekarang, kamu tinggal di kamar tamu lantai 1 saja. Ibu Luo 11 bisa tetap tinggal. Sebelas. Ini suplemen kubelikan untukmu. Kamu habiskan. Istirahat lebih awal. Selamat malam. Fu Chengyu, silakan cari masalah sesuka hati. Aku akan memberimu. Kejutan besar sekali. Kakak Chengyu, Kamu tidak takut istrimu bangun dan sadar? Tenang saja. Aku sudah mengganti obatnya dengan obat tidur. Bahkan jika langit runtuh sekalipun, dia tidak akan bangun. Tunggu sampai aku mendapatkan sahamnya. Aku akan menjadikanmu istriku secara resmi. Kamu selalu bilang begitu. kamu bisa dapatkan saham Chu 11? Tenang saja. Dia begitu mencintai aku. Selama aku membujuknya, saham itu cepat atau lambat akan jadi milikku. Dan saat itu, aku akan membuangnya ke rumah sakit jiwa. Fu Chengyu, aku akan membuatmu tidak punya tempat untuk dikubur. Siapa? Siapa? Apa mungkin Chu 11 sudah bangun? Nggak mungkin. Aku benar. Kenapa kamu repot begini? Langsung cerai saja. Selesai. Apa kamu masih rela ninggalin dia? Dia pemegang saham. Kalau cerai, perusahaan bisa hancur. Semua kerja keras bertahun-tahun bakal sia-sia. Lagi pula, sekarang sudah cukup baik.
Semua kerjaan kotor dan melelahkan, dia yang kerjain buat kamu. Tapi dia kan cemburu sama kamu. Dia sama sekali nggak sebanding sama kamu. Apalagi setelah dia melahirkan anak, setiap kali aku lihat dia, aku langsung merasa jijik. Fu Chengyu, waktu aku nikah sama kamu dulu, kamu nggak punya apa-apa. Bahkan mahar dan pernikahan tidak diadakan. Sekarang malah pengkhianatanmu. Fu Chengyu, Jiang Luoxi. Aku membuat kalian di puncak kejayaan. Hancur selamanya. Siksi. Perusahaan perlu penggalangan dana. Bisakah kau mengalihkan sahammu kepadaku? Tenang saja. Aku pasti akan menangani semua. Kita punya satu anak, Xiao Chen. Barang-barang ini, nantinya semua jadi milik anak kita. Bagus sekali, tapi aku ingin mengadakan pesta. Setelah pesta selesai, Aku akan transfer ke kamu. Benar-benar? Tentu saja, adalah pemakaman kalian. Baiklah. Aku akan mengatur pernikahan kita. 11-11. Apakah kamu hamil? 11-11. Mama Luo 11, setelah ibu melahirkan adik, kamu tidak perlu lagi punya anak. Kesehatanmu yang paling penting. Jangan sembarangan ngomong. Nenek bilang, perempuan nggak boleh dimanjain. Dia punya banyak permintaan. Mama berani marah. Itu gara-gara papa yang manjain mama. Papa nggak boleh manjain aku dong? Bukan begitu, Bu Luo 11. Di mataku, mama itu seperti malaikat. Adalah yang paling sempurna. Papa manjain mama kayak harta paling berharga. Yang tadi aku maksud itu mamaku. Ya udah, cukup. Gak usah bahas ini lagi. Lihat ini. Ini kalung berlian ungu yang aku habiskan 1 juta untuk memotretnya. Cantik banget. Aku 9 bulan mengandung darah dagingku. Ternyata pisau tajam yang menusukku. Kalau begitu, Aku juga gak butuh lagi. Juli bodoh, siapa nyuruh tidur? Fu Weiwei, ibuku sudah pulang. Weiwei, Fu Chengyu, bangun dan layani dia. Bu, Ibu Fu memukul putriku, anakku, sia-sia membesarkanmu. Kenapa datang tanpa kabar? Tadi aku mimpi buruk, tak sengaja mengira adik adalah orang jahat. Kalung berlian ungu dibeli Fu Chengyu, nilainya 1 juta sebagai kompensasi. Ini tidak boleh diberikan. Kenapa tidak boleh diberi? Fu Chengyu, keluar uang untukmu. Aku berikan ini untuk adiknya. Biar kalian saling gigit seperti anjing. Kakak kita, Kamu memang baik. aku nggak lagi menyalahkanmu. Kamu itu perempuan pemboros. Apa anakku cari uang itu gampang? Bibi. ini menunjukkan hubungan Nona Chu dan Kak Chengyu baik? Tidak seperti aku. Luoshi. Di hati, kamu menantuku. Tunggu sampai Fu Chengyu usir orang tak berguna, akan pastikan kamu menikah dengan meriah. Kenapa masih diam di situ? Cepat masak. Kamu mau buat kita kelaparan? Aku baru saja keluar, badanku nggak enak. Kenapa aku melayani kalian? Anakku sudah memberi makan dan nafkahmu, tapi kamu bahkan gak bisa masak. Apa gunanya aku mempertahankanmu? Terus saja cari masalah. Semakin kalian cari mati, ketika nanti sujud minta tolong padaku, akan semakin menyedihkan. Mamaku Luo 11, cobalah ini. Masakan mamaku enak banget. Asin sekali. Apa? Taruh banyak garam, mau bikin mati kehausannya? Aku sudah... Anak yatim piatu tidak punya penny night jahat. Suhu 11, kamu keterlaluan. Sekarang juga minta maaf pada keluarga.
masih berani membantah? Aku akan bantu kakakku menghabisimu. Kamu kira kamu siapa? Berani-beraninya ngajarin aku. Nggak enak ya? Kalau gitu, nggak usah makan semua. Permintaan maaf ini cukup puas kan? Nangis apa? Kamu bikin keluarga hancur. Aku juga pengen nangis. Tapi aku lalu bisa nangis ke siapa lagi? Gawat, Fu Chengyu. Kalau kamu masih anggap aku sebagai ibumu, besok langsung cerai sama orang tuli ini. Bu, belakangan ini emosi Chu 11 tidak stabil. Aku minta maaf atas nama dia. Ayo pergi. Jangan sentuh aku. Kamu. Kak, kenapa Chu 11 jadi galak banget ya? Dia tidak akan. Menemukan sesuatu, kan? Rencana harus dipercepat. Makan sesuatu dulu. Jangan marah lagi. Kita diskusikan detail pernikahan bersama. Oke? Hang. Oh iya. Pernikahan butuh pengiring pengantin, aku nggak banyak teman. Kupikir Xiao Chen, sepertinya dia suka sama, biar dia jadi pengiring pengantin, ya? Kalian nggak terlalu dekat. Kamu kepikiran dia? Bukannya kamu, Pandai komunikasi bisa bahasa isyarat, kalau dia bantu. aku juga jadi lebih mudah. Oke. Yang penting kamu senang. Kalau begitu, besok aku ajak dia untuk diskusi bareng. Tentu saja aku senang. Pernikahan adalah pemakaman kalian. Kenapa aku tidak boleh senang? Nona Chu. Berterima kasih karena kamu percaya Pak. Biar aku jadi pengiring pengantinmu, aku akan membantu. Tidak perlu sungkan, kita kan teman. Ayo. Untuk pernikahan. Semoga lancar. Dan terima kasih pada Nona Luoxi atas bantuannya. Mari kita bersulang. Siksi, kamu memang yang terbaik. Hei. Ayahmu mabuk, biarkan dia tidur. Aku urus ayahmu, oke? Oke, Ibu Luoxi. Percayalah. Kepalaku sakit sekali malam ini. Tidurlah bersamaku. Baiklah. Nona Jiang, Tolong urus Fu Chengyu dengan terima kasih. Nona Chu. Tenang saja, urus Xiao Chen dulu. Di sini ada aku. Ngobrol yang baik ya. Setiap kata kalian akan menjadi hadiah di pernikahan. Tunggu aku. Setelah dapat saham Chu 11, aku akan cerai dengannya. Aku akan membuatmu menjadi istri resmiku. Kak Chingyu. Jangan bohongi aku ya. Lalu menurutmu, di hari pernikahan, aku harus pakai apa ya? Pakai apa saja yang kamu suka. Santai saja. Sekarang sih, lebih baik gak pakai apa-apa. Kamu nakal sekali, Chengyu. Syukurlah Tuli nggak bisa dengar. Kalau dia bisa dengar, pasti bakal sedih banget. Aku malah berharap dia bisa dengar. Aku mau dia dengar baik-baik. Bagaimana aku menyayangimu. Kak Chingyu. Fu Chengyu, Jiang Luoxi. Mimpi indah kalian sudah selesai. Sewa yang paling murah saja. Dia juga pont à paquet Gun Pangantin Sandaini. Kak Luoxi.
Coba yang ini. Camus pasti lebih kelihatan seperti penggantinya daripada dia. Kayaknya nggak pantas. Ini kan pernikahan Bak Chusi. Aku harusnya pakai gaun pendamping pengantin. Tapi kakak, Orang yang dia ingin nikahi itu kan kamu. Sekarang dia pura-pura saja. Apa kamu nggak pengen kelihatan lebih unggul dari dia di pesta pernikahan? Ini cocok buat anggap saja sebagai gaun pengiring pengantin. serius. Ini terlalu mahal. Pengiring pengantin cantik, aku juga jadi bangga. Semakin cantik, jatuhnya semakin sakit. Kakak Luo 11, kamu terlihat cantik. Lebih cantik dari dia, mirip pengantin kakakku. Payah. Inilah menantu keluarga Fu. Si Chu 11 seperti babi, cuma bikin gaun pengantin rusak. Harusnya kamu yang memakainya. Sudah diputuskan, gaun ini untuk dia pakai. Oke. Soal ini dipelajari kemarin, sudah lupa lagi. Mama. Soal ini sulit, bantu kerjakan. Pekerjaan rumahmu minta bantu kerja. Kalau ujian, mau aku bantu? Mama, kamu nggak baik. Aku nggak suka. Aku mau Mama Luo 11 ajarin aku. Aku benci kamu. Apa yang kamu bilang? Aku bilang, aku capek. Nggak mau belajar lagi. Lelah, nggak semangat. Tulis sendiri aja. Aku masih punya harapan padanya. Jahat banget. Sudah tertanam. Gen keluarga Fu. Saat aku mengambil semuanya, aku harap kalian tidak menangis sambil berlutut. Terakhir kali. Aku masuk, dia juga cepat menutup layar. Apakah dia menyembunyikan sesuatu dariku? Seksi. Tadi Xiao Chen bilang kamu marahi dia. Kenapa kamu lagi-lagi marah-marah? Bagaimana aku mengajari? Tidak usah ikut campur. Tidak seperti beberapa, hanya mengajarinya yang buruk. Sayang, kamu. Apa mungkin bisa dengar sesuatu? Kamu mandi dulu. Bau tubuhmu membuatku mual. Sayang, kita sudah lama sekali tidak ada. Kamu juga tuli, ya? Akhir-akhir ini aku capek. Nggak pengen. Kamu juga nggak ngerti, ya? Kalau begitu aku mandi dulu. Saat hari pernikahan kita nanti, aku akan benar-benar atur semuanya. Tunggu sampai aku dapat sahamnya. Aku akan kirim kamu ke rumah sakit jiwa. Biar kamu mati di sana. Sisi. Kontraknya sudah aku siapkan. Tanda tangan dulu, baru pergi. Nggak sabar ya? Sayangnya, sahamku nggak aku kasih ke kamu. Semua milikmu. Akan aku ambil semuanya. Kamu kenapa buru-buru? Tunggu sampai pernikahan. Aku akan serahkan langsung kepadamu. Chu 11 menyuruh Cheng Yu menghabiskan uang untuk pernikahan ulang. Benar-benar keterlaluan. Bu, jangan khawatir. Kakakku berhasil menipu saham itu. Dia akan mengusirnya keluar. Ini pernikahan Chu 11 dan Fu Chengyu. Kenapa pengiring pengantin pakai gaun pengantin? Ini nggak sopan. Kamu nggak tahu ya? Fu Chengyu lama berhubungan dengan pengiring Jiang Luoxi. Bahkan dia berencana Yang tuli itu gimana? Fu Chengyu sukses besar. Pasti dia nggak Sama Chu Qi yang tuli.
Hadirin yang terhormat, selamat datang di pernikahan Tuan Fu Chengyu dan Nona Chungs. Sekarang, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut pengantin wanita masuk. Ini, ada apa ini? Apa mungkin Chu 11 mau bikin masalah? Apa mungkin Chu 11 sudah tahu kebenarannya? Suhu 11. Jangan buat masalah lagi. Cepat kembali. Ganti gaun pengantinmu. Ini adalah orang-orang apa? Cepat suruh mereka keluar. Taksihi. Apa kamu terlalu tegang? Hari ini adalah pernikahan Kalau kamu pakai seperti ini, pasti akan jadi bahan ejekan. Para tamu sekalian, terima kasih datang ke sini. Namun, ini bukan pernikahan, tapi sebuah pengadilan. Chushi, kamu kenapa tiba-tiba anakku kasih muka adakan pernikahan ini, tapi kamu berani buat onar? Satpam, seret dia keluar dari sini. Kak Chengyu, Kamu nggak takut istrimu bangun dan tahu soal ini? Tenang aja. Aku udah tukar obatnya dengan obat tidur. Biarpun dunia runtuh, dia nggak bakal bangun. Begitu aku berhasil dapatkan saham, nanti aku bakal bikin kamu jadi istriku secara resmi. Kamu selalu bilang kayak gitu. Apa kamu bisa dapetin sahamnya Chu 11? Tenang aja, dia cinta banget sama aku. Selama bisa membujuknya sedikit, saham itu lambat laun akan menjadi milikku. Saat itu tiba, aku akan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa. Semua video buatan AI. Ini tidak benar. Jangan percaya padanya. Kapan kamu tahu? Apakah kamu? Kamu selalu membohongi kami. Kamu tidak tuli. Kalau aku belum pulih, bagaimana aku tahu bahwa keluarga kalian ini begitu jahat? Fu Chengyu, sebelum menikah, kamu berjanji sepanjang hidup tidak akan mengkhianatiku. Tapi setelah menikah, melahirkan anak sulit, lalu kehilangan pendengaran, kamu diam-diam bersama Jiang Luoxi. Bahkan, anak laki-laki yang lahir setelah 10 bulan mengandung, kamu ajari dia untuk berharap aku mati. Kalau kalian suka padanya, maka pergilah ke neraka bersama-sama. Aku, Chu 11, di sini dengan resmi mengumumkan bercerai dengan Fu Chengyu dan Fu Zichen. Putus hubungan keluarga, secara resmi mencabut semua saham di grup Fu. Sungguh tak disangka, Fu Chengyu ternyata pria tak tahu diri seperti ini, jadi keluarga dengannya. Benar-benar memalukan. Semuanya, mohon tenang. Video ini palsu. Orang di dalamnya bukan aku. Kenapa masih bengong? Cepat matikan. Sisi. Hal ini kita bahas di rumah setelah pernikahan. Sekarang selesaikan dulu pernikahan. Ini cuma urusan rumah tangga. Jangan sampai orang luar melihat dan tertawa. Urusan rumah tangga. Fu Chengyu, kamu ngomongnya gampang banget. Dia sangat mencintaiku. Selama bisa membujuknya sedikit, saham cepat atau lambat akan menjadi milikku. Nanti, aku akan ke rumah sakit jiwa. Aku kehilangan pendengaran melahirkan anak untukmu. Tapi kamu malah selingkuh saat hamil. Mengajarkan anak memanggilku tuli. Membenciku, menjauhkanku. Kamu pikir aku bodoh untuk ditipu sama kamu? Demi saham, aku tahan diri. Setelah dapat saham itu, lihat bagaimana akan menghukummu. Sisi, aku salah. Semua ini karena Jiang Luoxi menggoda. Kamu tahu kan? Orang yang paling aku cintai, dari dulu sampai sekarang, itu selalu kamu. Fu Chengyu, aku tahu kamu menjijikan. Tidak menyangka kamu menjijikan. Kamu gila. Itu semua gara-gara kamu yang memaksa. Nona Jiang, Lihat baik-baik.
Pria yang kamu kejar sampai rela jadi orang ketiga dan merusak reputasimu, seperti apa orangnya? Kamu pikir mencuri gaun pengantin, kamu bisa berhasil mengambil posisiku? Hih. Karena kamu nggak tuli. Aku kasih tahu kamu. Wanita yang nggak dicintai itu yang jadi pelakor. Sampah ini. Aku kasih buat kamu. Suhu 11. Kamu mau sampai kapan berisik? Berlutut dan minta maaf ke Luo 11 sekarang. Temani selesaikan akting pernikahan. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap baik padamu. Tidak baik. Hanya dengan kamu. Kamu cuma seorang perempuan tua. Setelah melahirkan jadi tuli. Selain aku, siapa lagi yang mau sama kamu? Perempuan tua. Tanpa bantu jalankan perusahaan, menemani urusan bisnis. Kamu pikir kemampuanmu, Fu Chengyu, bisa berdiri di sini seperti orang hebat? Dulu untuk menjaga harga dirimu yang konyol. Aku kembali ke rumah jadi ibu rumah tangga, sekarang kamu sebut aku wanita tua. Lalu kenapa memangnya? Aku juga nggak takut kamu tahu. Selama jadi ibu rumah tangga, aku lama menguasai perusahaan ini. Sekarang, semua di perusahaan tunduk padaku. Kalau kamu pintar, tanda tangan perjanjian pengalihan saham. Aku tidak keberatan meninggalkanmu sedikit rezeki. Kerjasama denganmu, kau layak. Tanda tangan. Kembalikan saham milikku. Tidak kurang 1% pun. Cerai denganku. Berani kau? Suhu 11. Kamu benar-benar sedang bermimpi. Mau saham? Perusahaan ini milikku. Jangan harap. Kalau begitu, coba saja. Lihat apakah aku bisa mengambilnya kembali. Jangan ganggu ayahku. Aku benci kamu. Kalian benar-benar memiliki hubungan ayah dan anak yang mendalam. Suhu 11. Kamu lihat kan? Sekarang bahkan anak juga benci padamu. Kamu masih belum sadar? Aku hanya mau Mama Luo 11. Sekarang anak juga benci padamu. Aku hanya mau Mama Luo 11. Ini anakku kandung 10 bulan, yang kuanggap seperti nyawa sendiri. Mama, maafkan aku. Aku tidak sengaja menabrakmu. Anak yang lahir dengan susah payah. Bisa memperlakukan aku, Fu Jichen. Karena memilih menganggap musuh sebagai ibu. Mulai sekarang, kita putus hubungan selamanya. Nikmati waktu dengan ayah baru. Dan ibumu yang baik. Aku tidak akan memaafkanmu. Suhu 11. Kamu nakut-nakutin siapa sih? Tanpa aku, nggak dapat apa-apa. Masa tenang sebelum cerai 30 hari. Dalam 30 hari, aku akan pisahkan semua aset atas namamu. Biar kamu benar-benar nggak punya apa-apa. Fu Chengyu. Hari-hari indah keluargamu sudah selesai. Hancurkan tempat ini semuanya. Suhu 11. Kamu pasti akan berlutut memohon padaku. Ayah. Ibu. Sisi. Kamu sudah sangat menderita. Keluarga Fu. Berani-beraninya mereka memperlakukanmu. Aku akan lenyapkan mereka dari dunia. Hailong. Ayah, mereka berhutang padaku. Aku akan mengambil semuanya kembali. Aku ingin Fu Chengyu melihat sendiri semua yang dia hargai. Hilang semuanya. Baik. Besok ayah kirim orang untuk membantumu. Hidup atau matinya Fu Group. Terserah keputusanmu. Enggaklah. Ayah dan ibu selalu menjadi pendukungmu. Fu Chengyu. Investasi dari Qingtian Capital. Kamu pasti sudah menerimanya, kan? Kenapa Nyonya cemburu datang ke sini? Aku cari Fu Chengyu. Cari Tuan Fuya.
Permisi. Punya janji, masih merasa Nyonya Fu? Jangan pikir aku tidak tahu tentang kejadian kemarin sudah tersebar luas. Kamu sudah diusir oleh Tuan Fu. Keluar dari rumah. Seorang sekretar, siapa yang memberimu keberanian berbicara seperti itu? Kamu hanya seseorang yang sudah diusir oleh Tuan Fu. Kalau aku ingin kamu pergi, kamu harus pergi. Bisa jaga mulutmu tetap bersih? Satpam, di mana? Keluarkan dia dari sini. Keluarga Fu bukan tempat sembarang orang masuk. Terutama yang seperti ini. Orang cacat. Ini perusahaan yang kubangun dengan usahaku. Memang lucu sekali. Ayo, bro, minum satu gelas. Aku sudah habis, ayo habiskan. Kamu minum satu lagi. Ayo Pak Wang. Saya toast untuk Anda. Itu. Dia sudah minum cukup banyak. Yang ini. Biarkan saya gantikan dia minum. Seksi. Wah, adik ipar benar-benar pahlawan wanita ya. Cu 11, terima kasih. Tenang saja, aku pasti akan baik padamu seumur hidup. Suruh Fu Chengyu. User Jia, apa yang kalian lakukan? Halo, Kak Tusi, kenapa datang ke sini? Linda. Jangan kurang ajar pada kak. Wakil Direktur Jiang, Zimwa gara-gara wanita memaksa masuk ke kantor mencari wakil direk, masih pukul aku. Aku juga terpaksa. Tercuci. Ini salahmu sendiri. Kemarin belum cukup ribut? Harus semua orang tahu kalau kamu itu wanita tua tak laku. Wakil Direktur. Cepat naik pangkatnya, butuh sehari. Sepertinya Fu Chengyu sayang padamu. Itu karena Wakil Direktur Jiang memiliki Tidak seperti beberapa orang tertentu. hanya tahu jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Mungkin bahkan laporan dasar saja nggak ngerti, kan? Sungguh ironis. Nggak nyangka. Hasil kerja keras bisnisku kubangun sendiri. Jadi keuntungan buat orang lain. Jangan bilang begitu. Dulu Kak cuci orang lama di perusahaan, tapi kemudian tuli dan harus tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga. Tolong maklumnya. Bagaimanapun juga, nggak mudah loh, Tas. Mulutmu nggak bersih. Aku akan mencucinya dengan baik. Hari ini aku datang ke sini untuk mengambil kembali perusahaan. Kisai. Kau berani menyiram dengan air kotor? Aku peringatkan kamu. Jangan keterlaluan. Perusahaan Fu itu milik Kak Cheng. Dan juga, dia mendapatkan investasi dari Qingtian Capital. Sekarang pemegang saham terbesar. Sedangkan kamu di perusahaan hanya jadi sampah tak berguna. Investasi dari Qingtian Capital. Hang, itu memang cukup hebat. Kalau ikut pergi. Suhu 11. Berani kamu. Aku sudah melakukannya. Kamu bisa apa? Pak Xingyu. Bantu aku beri palad. Bantu aku balas. Dia menyiram air kotor padaku. Bau busuk sekarang. Suhu 11. Kamu belum cukup malu, ya? Ke perusahaan bikin keributan. Dia sengaja datang bikin onar. Xingyu. Hal ini gak boleh dibiarkan. Dia bilang pemegang saham perusahaan. Mau rebut perusahaan. Pemegang saham? Suhu 11. Kamu sudah jadi ibu rumah tangga sampai jadi bodoh ya? Aku kasih tahu kamu, sekarang aku sudah dapat investasi dari Qingtian Capital. Saham kamu sudah terdilusi habis. Sekarang akulah pemegang saham terbesar di perusahaan. Sekarang, seluruh perusahaan ini, tidak ada yang akan menganggap kamu, si tuli yang cuma bisa masak. Jadi, pamer ya, mencuri semua yang jadi milikku. Kak Kisai. Jangan ngomong sekeras itu. Ini semua karena kamu sendiri Tidak bisa mempertahankan pria atau karir. selain mengurus rumah, apalagi yang kamu lakukan? Kamu ini tuli. Bahkan tukang pijat kaki, tidak ada yang mau menerima kamu. Cu 11, kamu berani memukulku di depan Cheng Yuge? Orang seperti kamu. Aku memilih hari untuk Suhu 11. Aku kasih tahu kamu, terus bikin keributan gak ada gunanya. Seluruh dewan direksi, teman-teman kuliah yang dulu ikut kamu bangun bisnis ini. Sudah gak mau dengar kata-katamu, gak ada yang bakal membantumu. Kalau nggak ada yang bantu,
Aku tetap akan ambil semuanya. Siapa lagi yang bisa menghentikan? Cuci. Aku tidak tahu, ibu rumah tangga yang cuma masak, punya keberanian apa melawan aku. Aku sudah mendapatkan investasi dari King Tian Capital. Aku bisa kapan saja membeli habis sahammu. Sebentar lagi kamu akan menjadi tidak punya apa-apa. Kalau pintar, tanda tangan dan pergi. King Tian Capital? Coba suruh dia datang sekarang. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa, cuma saja. Pelaku King Tian Capital. Fuh. Suhu 11. Kamu gila beneran. Orang di balik King Tian Capital kamu. Kamu tahu King Tian Capital itu level apa? Saat jadi ibu rumah tangga, kamu banyak nonton drama, sembunyi identitas, lalu jadi raja. Benar-benar lucu banget. Keamanan. Lempar dia keluar. Aku nggak ada waktu buat buang waktu sama wanita gila ini. Dan lagi. Setelah ini, jangan pernah biarkan dia masuk ke grup FU selangkah pun. Nona Chu 11, silakan jalan, kami tak nanti mengemis, jangan ke grup FU. Aku merasa itu bawa sial. Kita lihat siapa yang berani. Maaf Nona Chu, aku telat dan hal berikutnya. Biar aku yang urus. Ambil kembali milik perusahaan. Untukku. Mengerti. Kamu siapa? Berani urus-urusan grup FU milikku juga. Bagaimana Chu sebelah? Ini orang yang diajak kerja sama. Kenapa diam saja? Usir mereka dari sini. Ayo bertindak. Kalau ada masalah, Tuan Fu yang tanggung jawab. Saya mau lihat siapa yang berani. Orang ini. Inilah pendiri King Tian Capital. Chairman sekaligus CEO. Tuan Lu Jingchen. Kamu ini. Masih berani mengaku sebagai pendiri King Tian Capital? Aku masih seorang direktur. Kakak Cuci, kamu panik sampai nekat banget. Dari mana kamu cari orang palsu buat pura-pura? Kamu tahu siapa pendiri King Tian Capital? Mana mungkin dia mau bantu seseorang yang tuli? Luo 11. Maaf Nona Chu. Pertama kali mukul agak gak terbiasa. Suhu 11. Kamu menyentuh batas kesabaranku. Jangan kira aku tak berani bertindak. Jangan kira setelah menemukan pria tampan ada yang melindungimu. Aku akan membuat kalian semua keluar dari sini dengan merangkak. Lihat baik-baik dengan mata anjingmu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ini terjadi? Bahkan perusahaanmu pun aku yang mendirikannya. Jangan-jangan kamu sudah lupa? Suhu 11. Saya bilang, kenapa kamu jadi berani ngomong sama saya? Ternyata kamu sudah lama bersekongkol dengan si Margalu ini. Jangan cari masalah, kalau tidak, seumur hidup kamu gak akan pernah lihat anakmu lagi. Si Margalu. Ini urusan keluarga saya. Saya sarankan kamu jangan ikut campur. Urusan keluarga? Saat kamu dan Jiang Luoxi mesum di kamar pengantin, kamu anggap saya keluarga? Saat suruh anak kita panggil orang lain, mama, dan dorong saya dari tangga, apa waktu itu saya kamu anggap keluarga? Mengenai anak itu, Itu milik keluargamu, Fu. saya tidak tertarik. Tuan Lu, mulai sekarang, periksa aset grup FU. Selesaikan proses pengalihan saham. Mulai sekarang, direktur akan dijabat oleh Nona Chu. Kamu. Dikeluarkan. Kenapa bisa begini? Kenapa tiba-tiba jadi begini? Bukankah semuanya ada dalam kendali aku? Fu Chengyu, kamu kira ini sudah selesai? Ini baru saja dimulai. Suhu 11. Pergi tanpa apa-apa, jangan mimpi. Walaupun masa tenggang selesai, aku nggak akan cerai. Aku akan terus bertahan sampai kamu menyerah. Mulai hari ini, grup Fu resmi menjadi grup Chu. Dan aku, dengan Fu Chengyu, sedang proses mengurus perceraian. Dia tetap bercahaya di kerumunan, seperti 15 tahun lalu. Bukan karena bantuannya waktu itu, grup King Tian nggak akan seperti sekarang. Konferensi pers oleh Fu. Cushi, kamu ini imut banget. Aku akan bongkar rahasiamu. Semua orang, kemarilah lihat. Wanita ini kakak ipar, Chu 11. Kalian tahu betapa jahatnya dia? Belum cerai.
Sudah flirting dengan pria lain. Bahkan membuat kakakku pergi tanpa harta sedikit pun. Wanita menanggalkan suami dan anak begini. Benar-benar memalukan. Serius, apa ini? Kelihatannya cantik, tapi kok nggak tahu malu. Sekarang ada saja wanita, demi uang. Segala hal bisa dilakukan. Astaga, ya ampun. Keluarga Fukami ini, dosa apa yang kami buat? Menikahi seorang tuli saja sudah cukup parah. Dia malah mau selingkuh dan rebut harta keluarga. Aku nggak tahan lagi, aku mau mati di sini hari ini. Kalian sudah cukup ribut belum? Hebat kau, wanita kecil. Berani berselingkuh angku? Kau pikir pria tampan ini di sisi? Kau bisa mengganggu aku, wanita tua? Aku beritahu kau. Kau akan mendapat balasan. Kalau kau tidak tahu cara bicara, aku bisa mengajarkanmu. Berani sekali kau memukul aku akan merobekmu, wanita. Diam. Kamu. Mau apa kamu? Tahukah kamu, Nona Chu yang kalian keroyok itu adalah pemegang saham terbesar di Qingtian Capital. Juga satu-satunya pewaris Chu Group yang bernilai 300 miliar. Orang terkaya di Jiangcheng. Pewaris keluarga Chu. Jangan bohongi aku, siapa yang nggak tahu? Chu 11 itu yatim piatu. Memang. Kalau bukan kakakku, kamu nggak akan hidup enak sekarang. Perempuan ditanggung kakakku. Masih nggak tahu diri, malah selingkuh sama laki-laki lain. Kakak baik yang kamu puji-puji itu, saat istrinya hamil selingkuh sama Zhao, bawa pelakor ke rumah, mesra-mesraan, suruh anak panggil pelakor mama. Jadi sebenarnya begitu. Si Fu ini bukan orang baik. Aku bilang, Bucu wanita baik, tak mungkin meninggalkan suami dan anaknya. Kalian jangan asal bicara. Anakku bukan seperti itu. Jangan dengar omong kosongnya. Hati-hati, aku bisa laporin kamu. Laporan aku. Semua yang kalian lakukan, sudah aku kumpulkan jadi bukti. Selanjutnya, pengacara yang urus. Kami akan menuntut kalian secara hukum. Bu, adik kecil? Jangan ribut lagi, ayo pergi. Cheng Yu mau menuntut aku. Pria tampan ini malah mau masukkan aku ke penjara. Fu Chengyu. Kamu datang tepat waktu. Tindakan provokatif dua orang terhadap Nona Chu. Apakah itu tindakan pribadi mereka? Atau atas perintahmu? Fu Chengyu. Jaga keluargamu, jangan bikin masalah lagi. Aku mau membantu menyingkirkannya. Sekarang grup Fu. Masih sanggup menambah satu kasus lagi? Tuan Lu. Kesalahpahaman. Fu Chengyu. Satu kata, kesalahpahaman, mau begitu saja mengakhirinya? Kamu bilang cuma salah paham, melewati masalah ini. Apa maksudmu? Rumah yang kalian tempati. Itu aku yang beli sendiri. Sekarang, aku mau ambil kembali. Kalian sekeluarga. Semua keluar dari rumahku. Suhu 11. Jangan terlalu berlebihan. Rumah ini properti kita, jangan lupa. Kita belum cerai, kan? Astaga, Orang marga Fu itu nggak punya malu. Nggak nyangka numpang hidup ternyata dia. cowok kayak gini, keterlaluan. Jelas-jelas merasa bisa mengontrol Tuan Chu. Kalau berita ini tersebar, pasti viral. Aku mau lebih orang tahu. Wajah buruk keluarga ini. Jangan rekam. Semua yang dia bilang itu bohong. Kakakku yang menanggung hidupmu. Dia cuma ibu rumah tangga yang gak berguna. Mengandalkan pesona untuk menggoda pria lain. Tiba-tiba berubah jadi Nyonya Chu apa. Ini baru kenyataannya. Kenyataan. Teman-teman media sekarang Saya di sini. juga punya beberapa kebenaran. Saya kirimkan kalian sekarang. Semoga bisa menjadi bahan berita untuk kalian. Cu 11, kamu gila. Apa gunanya menyebarkan ini? Kalau kamu berani menghancurkan aku pastikan tidak akan bertemu anakmu. Bagaimana? Sekarang kamu tahu takut ya? Ketika anakmu mendorongku dari tangga. Waktu kamu dan perempuan itu berbuat mesum di rumah. Waktu keluarga bersatu dengan perempuan itu untuk menjauhkan aku, kenapa nggak takut? Suhu 11. Chen juga anakmu. Kamu harus memikirkan Chen. Kalau kamu mau melakukan setega ini, nggak berharap Chen masa depan akan membencimu seumur hidup. Chen. Chungs.
Kenapa kamu membesar-besarkan kesalahan kecil anakku? Mana ada pria tidak berselingkuh? Jujur saja, masalahnya pada dirimu. Kamu tidak bisa mempertahankan anak. Jangan salahkan anakku yang bersama wanita lain. Benar-benar lucu. Anakmu yang berselingkuh duluan. Sekarang malah jadi masalahku? Kamu nggak bisa kontrol suamimu, itu salahmu. Lagi pula, Chen-Chen anak kandungmu. Kamu rebut rumahnya, mau Chen-Chen jadi tunawisma? Kok kamu jahat banget sih? Cu 11. Berhentilah berakting. Cepat sadar sama kenyataan. Cuma aku yang benar-benar peduli sama kamu. Kamu kira dengan bersama Silo itu, hidupmu bakal enak? Tunggu sampai dia bosan sama kamu. Kamu tetap akan dibuang. Tanpa aku, gak ada yang peduli sama kamu. Di dunia ini, gak ada yang mau menikahi perempuan pernah menikah. Fu Chengyu, kamu salah paham soal satu hal. Aku cuma memberitahu kalian. Bukan lagi diskusi dengan kalian. Sudah cukup. Jangan pasang gaya. Apa maksudmu rumah yang kamu beli? Sudah menikah dengan anak saya. Rumah itu milik keluarga Fu kami. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Cepat kembali siapkan makan. Kalau tidak, kamu tidak akan punya tempat menangis nanti. Betul sekali. Kamu benar-benar mengira dirimu itu putri besar keluarga Chu? Kalau kamu itu putri besar keluarga Chu, maka aku ini jadi putri kerajaan dong. Suhu 11. Aku bisa mundur satu langkah. Bersedia pergi sekarang. Tarik kembali semua yang tadi kamu katakan. Aku anggap semua ini belum pernah terjadi. Kamu masih bisa terus jadi Nyonya Fu. Benar-benar keras kepala ya. Pengacara Yo. Undang-undang pernikahan terbaru. Properti tempat kalian tinggal sekarang dibeli oleh Nona Chu sebelum menikah. Dan terdaftar atas namanya. Ini harusnya dianggap sebagai harta pribadinya. Tidak mungkin. Meski itu rumahnya. Meski terdaftar atas namanya, tapi sudah menikah harus ikut suami. Kamu menikah dengan keluarga kami, itu berarti itu milik keluarga kami. Nenek tua. Saya menghormati Anda sebagai ibu mertua, jadi saya biarkan Anda merendahkan saya. Sekarang, kamu masih berani bersikap kasar. Orang-orang, patahkan kaki nenek tua ini. Lempar dia keluar. Kalian mau apa? Jangan sentuh ibuku, arahkan padaku. Suhu 11. Kalau hari ini kamu berani menyakiti ibuku, aku pastikan kamu gak akan lihat anakmu lagi. Bu, Jean-Gon takut. Aku gak percaya dia benar-benar berani. Siapapun yang berani menghalang, hajar saja semuanya. Suhu 11. Kamu mau membuat ini serumit ini, ya? Rumit? Ini baru permulaan. Kenapa semua diam saja? Tidak dengar perintah Nona Chu? Kamu bisa masuk akal? Bagaimanapun juga, ibuku lebih tua dari kamu. Pernah jadi ibumu beberapa tahun. Masuk akal? Waktu aku bicara sama kalian. Kalian main curang sama aku. Sekarang, aku main curang sama kalian. Kamu mau bahas logika denganku. Kamu. Apa sih kamu itu? Hajar. Cu 11, tak boleh begini padaku. Aku ini juga ibumu. Kamu seperti ini, akan kena karma, dihukum Tuhan. Kalau membasmi orang jahat sepertimu harus dihukum Tuhan. Aku rela menerimanya. Chunz, kamu gila ya? Aku lama dibuat gila oleh kalian semua. Bengong, lakukan sekarang. Tidak. Chunz, iblis, tidak akan berakhir dengan baik. Media, lihat, dia berani mematahkan kaki ibu mertuanya. Baiklah, kalau begitu. Kakimu juga akan ikut dipatahkan. Begini jadi adil. Jangan. Kalian sudah memukul ibuku, jangan pukul aku lagi. Jangan mendekat. Sudah mematahkan kaki ibuku, jangan sampai mematahkan kakiku juga. Keluarga Fu ini penuh dengan gen kasih antara ibu dan anak. Chunz. Kamu tidak boleh melakukan ini. Aku mohon padamu. Begini meminta tolong? Suhu 11. Kamu mau aku bagaimana lagi? Benar aku sudah mengecewakanmu. Tapi apa kamu sama sekali nggak salah? Dulu, setelah melahirkan dan pendengaranmu hilang, aku tidak meninggalkan. Apa itu masih belum cukup buat kamu? Astaga. Fu Chengyu ini bajingan. Kamu ngomong manusia? Laki-laki seperti ini cuma nikah demi naik kasta. Gak nyangka, Pak Chu udah sadar sekarang, dia gak bisa ditipu lagi. Dengan keluarga seperti itu, muncul busuk seperti Fu Chengyu. Enggak heran sih. Mungkin dia malah yang paling mendingan di keluarganya. Semua akarnya dari ibunya. Diam. Semua diam. Aku sudah berusaha keras, apa salahku? Bisa menikahi dia, yatim piatu.
Itu sudah jadi anugerah terbaik untuknya. Anugerah? Baiklah. Aku akan memberimu satu lagi anugerah. Lakukan. Jonggon. Chungs. Tidak, kakak ipar. Aku salah. Kasih aku lewat kali ini. Semua ini ulah ibuku dan kakakku, bukan aku. Apa ada orang bersih di keluarga Fu? Aku nggak pernah lihat. Waktu membuli aku dulu. Aku nggak pernah minta ampun, jadi, ya, kamu harus tegar juga, dong. Enggak. Bagaimana, Fu Chengyu? Anugerah. Apa kamu suka? Suhu 11. Apa yang ingin dilakukan? Aku memperlakukan kalian seperti kalian memperlakukan aku. Aku belum berbuat apa-apa sama kamu. Kamu langsung emosi begini ya. Pikiranmu benar-benar kejam ya. Kamu berniat memaksa sampai ujung, baru puas? Apa hati nuranimu sakit? Kamu salah. Aku memojokkanmu. Mana ada yang senang melihatmu jatuh tanpa apa-apa lagi? Segala yang kamu miliki. Itu semua dariku. Sekarang aku mengambil bunga. Tuh lihat, kenapa kamu langsung panik? Nona Chu. Aku ingatkan satu hal. Selama bertahun-tahun, selain grup Fu, masih ada industri tersembunyi lain. Semuanya sudah saya siapkan untuk Anda lihat. Fu Chengyu, ini semua bisa dianggap sebagai bunga hutang. Kamu tidak boleh melakukan ini. Aset pribadiku. Aku yang mendapatkannya, bukan urusanmu. Bagaimana bisa tidak ada hubungan? Kamu lupa, kita belum bercerai. Jadi ini termasuk harta bersama pasangan. Aku harus terima kasih karena kamu menunda dan nggak mau cerai. Kalau nggak, aku nggak punya waktu menyelidiki aset tersembunyimu. Gak bisa melakukan ini. Aku akui, kamu banyak berkontribusi untuk grup Fu. Tapi semua ini aku dapatkan sendiri, kamu gak bisa mengambilnya. Rumah yang aku beli sebelum kita menikah, kalian bisa bilang itu milik keluarga Fu. Lalu yang aku dapatkan setelah harusnya masuk ke harta bersama. Pengacara Yo, hukum begitu kan? Nona, ini sepenuhnya sesuai dengan hukum. Fu Chengyu terbukti punya fakta memindahkan aset. Itu cukup untuk membuatnya masuk penjara. Baguslah. Siapkan bahan gugatan. Suhu 11. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Suhu 11. Aku setuju untuk bercerai denganmu. Aku mohon, maafkan aku. Aku mengaku, ini sampah manusia. Aku ini brengsek. Tapi coba kamu pikir-pikir. Kita pernah mencintai. Kita pernah punya anak bersama. Tolong maafkan aku, ya. Seperti kamu memaafkan itu. Yang selalu mencintai aku, kamu sendiri. Sisi. Menikahlah denganku. Aku akan melindungimu dengan hidupku. Meski aku tak punya apa-apa. Tapi aku bersumpah. Aku akan memberimu masa depan dengan cinta dan cahaya. Aku akan membuatmu jadi gadis paling bahagia di dunia. Berhenti di situ. Sisi. Itu Fu Chengyu adalah pria yang benar-benar matre. Menikah dia tidak akan membuatmu bahagia. Orang seperti itu, begitu punya kesempatan. Dia akan melepaskan sisi jahat dalam dirinya dengan cara yang buruk. Dia akan menghancurkanmu, Siksi. Sesuatu belum terjadi. Kenapa kamu yakin? Kenapa kamu begitu yakin? Ada begitu banyak pria muda berbakat, kenapa kamu tidak memilih mereka? Kenapa kamu malah memilih seseorang seperti Fu Chengyu? Apakah ayahmu akan mencelakanmu? Bu, Fu Chengyu nggak tahu identitasku. Dia tulus mencintaiku. Aku yakin Fu Chengyu tidak mengkhianatiku. Kalian ngomong banyak, intinya cuma karena dia miskin? Jangan lupa, kakek juga lahir dari keluarga miskin. Berjuang sampai berhasil. Kurang ajar. Lao Chu. Kalau kamu mau nikah sama pria itu, burung phoenix. Aku akan memutus hubungan ayah anak denganmu. Kalian nggak mengerti apa itu cinta. Aku akan membuktikan pilihanku tidak salah. Siksi. Aku mencintaimu sepenuh hati. Jadi sekarang, aku lebih ingin kamu kalah dariku. Aku akui, aku memang. Aku salah padamu, aku adalah sampah. Tapi, apakah kamu bahkan tidak mau anakmu sendiri? Mama, kenapa Mama tidak mau aku lagi? Mama,
Kenapa Mama tidak mau aku lagi? Sayang kecil Mama. Kamu harus cepat besar ya. Walaupun demi melahirkanmu, tidak bisa mendengar apapun lagi. Tapi Mama sama sekali tidak menyesal. Mama rela berkorban segalanya untukmu. Mom, jangan tinggalkan aku dan ayah ya, boleh? Jangan ambil uang ayah, ya? Meskipun ayah salah, kenapa Mama tidak bisa maafin ayah? Xiao Chen, Mama bisa. Mama lo say. Kamu temani aku, ya? Mamaku tidak bisa mendengar. Aku nggak mau dia jadi mamaku. Anak seperti ini, apa yang masih aku harapkan? Papa, aku mau Mama Losi jadi mamaku setiap hari. Nanti kalau papa dapat sahamnya, kamu bisa bersama Mama Losi setiap hari, oke? Beberapa hari ini, jangan bikin dia marah dulu. Bisa ketemu Mama Losi setiap hari. Aku pasti jadi anak yang baik. Yang dia pedulikan adalah ayahnya dan Mama Luoxinya. Bukan aku, ibu kandungnya. Sixi, kamu mau meninggalkan Chen Chen dan pergi dengan Lu ini? Chen Chen itu anak yang kamu lahirkan, sebagian dari dirimu. Mama, jangan pergi. Aku janji akan patuh mulai sekarang. Ibumu itu. Namanya Jiang Luoxi. Dia yang jadi ibu sebenarnya. Oh ya, aku ini. Utang 2 miliar. Menurut hukum pernikahan. Tanggung setengah utangnya. Apa? Rumahku beli sebelum menikah, kalian bilang harta bersama. Pinjaman yang diambil jadi utang bersama suami istri. Ada masalah? Kamu bicara ngaco. Rumah milikmu sebelum nikah kita pakai bersama setelah menikah. Harta bersama setelah menikah, milik keluarga Fu. Sedangkan pinjamanmu, tindakan pribadi. Apa hubungannya dengan aku? Ada hubungannya atau bukan kamu yang mutusin. Itu hukum yang menentukan. Sesuai hukum. Kamu menanggung hutang 10 miliar. Kamu benar-benar jahat, ya? Demi bercerai, cara serendah ini kamu pakai. Aku kasih tahu kamu, hutangmu itu. Aku tidak akan bayar sepeser pun. Cheng Yu, jangan bicara dengannya lagi. Cepat antar kami ke rumah sakit. Aku sudah hampir kesakitan banget. Bu, Cak. Cepat panggil ambulans. Kalau kamu terus bertengkar dengannya, aku sama ibu bisa mati nih. iya. Aku memang melakukan hal yang salah padamu. Tapi pikir lagi, nggak pernah salah juga. Siapa suruh kamu budek waktu melahirkan? Siapa suruh kamu bikin aku malu? Jangan kira cuma karena kamu nempel sama si luluk itu. Hidupmu bakal jadi lebih baik. Kita lihat saja nanti. Baik. Aku tunggu. NAK CPAP Bangan. YY. Ayo. Nona Chu, bayarkan mereka pergi? Bukankah terlalu murah untuk mereka? Pertunjukan seru. Baru saja dimulai. Fu Chengyu, jangan lepaskan wanita bernama Chu 11, buat dia hancur reputasinya. Dia berani mematahkan kaki aku dan Vivi. Kamu nggak boleh biarin dia santai. Bong, kamu dengarkan? Kali ini jangan sampai kamu lembek. Perempuan ini harus dihajar. Kalau kamu nggak tekan dia kali ini, nanti dia bakalan naik kepala kamu, buang air seenaknya. Bang Cheng Yu, kamu terlalu baik ke Chu 11, jadi dia kurang ajar. Lihat aja, dia sekarang Luk Jingshen itu. sangat angkuh, ya. Matanya sama sekali tidak melihat. Menurutku dia dengan si Lu pasti sudah bersekongkol lama. Kalian tenang saja. Tidak akan membiarkan dia hidup nyaman. Dia malah ingin merebut kembali rumah kita. Benar-benar mimpi. Kalau aku sampai nggak bisa ngurus satu perempuan ini. Aku nggak pantas jadi laki-laki. Betul NAK. Tunjukkan keberanian lelaki. Kasih dia pelajaran. Kamu harus bikin dia sadar. Siapa? Yang jadi kepala keluarga. Tenang saja, Bu. Aku sudah tahu harus gimana ngadepin dia. Dia pikir mengikat Margalu bisa gampang menyingkirkanku dan melawanku. Tidak mungkin. Iya, betul. Kita tidak boleh biarkan dia tenang. Kenapa dia, ibu rumah tangga? Bisa hidup lebih baik dari kita. Kenapa dia bisa mendapatkan perhatian Lu Jingchen? Kita harus membuat dia tidak punya jalan keluar. Ayah dan ibu Luo 11 jadi menyeramkannya. Sepertinya semua orang tidak suka sama ibu. Ibu juga udah beberapa hari nggak pulang ke rumah. Tapi kenapa aku malah kangen ibu ya?
Padahal aku juga benci banget sama dia. Seperti kata pepatah, hubungan ibu dan anak itu saling terikat. Chu si begitu sayang sama Xiao Chen. Kecuali Xiao Chen hampir lepas kendali. Atau hilang. Chu 11 pasti tidak akan menemui San Bujiu. Ayah, apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Chen kenapa datang ke sini? Kenapa kalian bilang aku akan jadi nomor 3? Ayah, kapan ibu pulang? Tidak ada yang masak. Tidak ada yang mencuci pakaian untuk aku menelepon ibu, tapi dia tidak angkat. Makan, yang kamu tahu beberapa kali tidak makan, apa kamu akan kelaparan sampai begitu? Kamu memang tidak berguna. Ayah, aku lapar sekali. Ibu Loxi juga tidak masak untukku. Bajuku sudah bau. Ibu Loxi juga tidak mencucinya. Anak-anak lain tidak mau bermain denganku. Xiao Chen, kamu itu manja karena mereka masih kecil sudah begitu pemilih. Sedikit pun tidak mau susah. Tidak seperti kita waktu kecil. Mana ada yang seperti ini, manja. Sudahlah, diam saja. Kalau bukan karena ibu, boleh aku dan nenekmu berbaring di sini? Tapi aku benar-benar lapar. Kemarin tidak makan. Hari ini juga belum makan. Xiao Chen, kamu ingin gak ibu pulang buat mencuci pakaian dan masak untukmu? Tapi ibu nggak jawab teleponku. Kalau ibu bisa pulang, aku nggak akan buat ibu marah lagi. Oke. Dengarkan kata-kata ayah, ya. Ada cara buat bawa ibu kembali. Asal ayah bisa bawa ibu kembali, aku bakal turutin semua kata ayah. Baik. Lakukan seperti yang ayah bilang. Ayo. Kali ini aku mau lihat kamu gimana ngelak lagi. Sebelas, baru sekarang kita tahu kalau kamu udah ngalamin banyak banget kesulitan. Mereka berani-beraninya nganiaya kamu kayak gitu, Lao Chu. Sekarang pakai semua koneksi yang kita punya. Aku mau mereka mati. Sisi telah banyak berkorban demi Fu Qingyu. Tapi mereka malah memperlakukannya seperti itu. Benar-benar enggak manusiawi. Aku akan membuat mereka merasakan bagaimana rasanya ditindas. Dulu aku terlalu bodoh. Membuat kalian terlalu repot memikirkan aku. Sekarang kalian gak usah repot lagi. Masalah keluarga Fu, semua sudah aku atur. Baik. Kamu ingin menyelesaikannya sendiri. Kami pasti mendukungmu. Karina Fu Qingyu. Mereka masih belum percaya bahwa kamu adalah putri sulung keluarga Chu. Aku akan mengatur sesuatu. Menciptakan ilusi bagi mereka. Biar mereka hancur dalam ilusi mereka sendiri. Benar, Siksi. Sekarang semua yang ada di grup Chu akan kamu ambil alih. Lakukan sesukamu. Terserah mau diselesaikan bagaimana. Hanya saja, Xiao Chen. Dia baru 6 tahun. Dia masih anak kecil. 11. Kamu benar-benar memutuskan. Hubungan ibu dan anak dengannya? Kenapa bilang begitu? Biarkan 11-11 sendiri yang memutuskan. Ayah, ibu, tenang saja. Aku akan urus sendiri. Cuhu 11. Aku adalah Cuhu 11. Xiao Chen keluar mencari dan tersesat. Bisakah kamu pulang sekali saja? Aku mohon. Anakmu hilang. Aku bukan polisi. Apa hubungannya? Apa? Xiao Chen Hailong, kapan dia hilang? Sudah lapor polisi? Jangan buru-buru dulu. Biarkan dia bicara sampai selesai. Cuhu 11. Aku lapor polisi. Semua tempat aku cari, tapi tetap tidak ada. Walaupun aku punya 1000 kesalahan, tapi Xiao Chen gak bersalah. Dia juga anakmu. Dia itu bagian dari dirimu. Aku mohon, bantulah aku. Pulang dulu, ya, anakku. Waktu bantu menyakitiku. Dia sudah bukan lagi. Di pernikahan kalian berdua. Aku sudah bilang jelas. Kami memutuskan hubungan ibu dan anak. Cuhu 11. Apa kamu masih punya hati? Xiao Chen 6 tahun, belum mengerti apa-apa. Aku tahu kamu membenciku. Kamu menyalahkanku karena tidak mendidiknya baik. Tapi apa kamu akan diam saja melihat dia dalam bahaya? Hati nuranimu sakit?
Kamu pantas disebut ibu? Aku baik hati, kalian merasa bisa mempermainkanku. Maaf, anakmu hilang. Tidak ada hubungannya. Kamu? Halo? Bagaimanapun juga, Xiao Shen masih seorang anak kecil. Tidak peduli seberapa marah kamu. Sekarang, kita harus segera mencari anak itu. Aku benci keluarga itu. Tapi, kesalahan orang dewasa tidak seharusnya melibatkan anak-anak. Enak-enak hanya tersadarnya. Ayah, ibu, aku mengerti. Hanya saja, Fu Chengyu itu tidak pernah jujur sama sekali. Ini mungkin jebakannya lagi. Jebakan? Aku telepon teman di kepolisian untuk menanyakannya. Hello Pak Zhong. Apakah ada kasus anak kecil bernama Fu Zichen yang hilang? Apa, sudah hilang 2 hari? Hilang 2 hari? Apa yang dilakukan Fu Chengyu? Anak ini sudah hilang 2 hari. Tinggalkan hal lain, temukan anak itu dulu. Iya. Pergi cari anak itu. Ayah, ibu, kalian tenang dulu. Ada sesuatu yang mencurigakan dalam Fu Chengyu sangat egois. Kalau dia peduli Xiao Chen, mana mungkin dia baru telepon setelah 2 hari. Iya juga sih. Tapi, baru saja ayahmu telepon Pak Zhang. Xiao Chen memang beneran hilang. Dengar dulu pendapat 11-11. Menurut pemahaman tentang Fu Chengyu, hal yang dia peduli, dia nggak nunggu semenit. Dia kelihatan tergesa-gesa, tapi sebenarnya sudah menunda 2 hari. Pasti ada sesuatu di sini. Ayah, aku pergi ke sana dulu untuk lihat. Kalau ada masalah, kita manfaatkan situasi. Oak. Aku akan terus pantau lokasimu. Selain itu, hati-hati ya. Sisi, bagaimanapun keadaannya. Jangan melampiaskan pada anak. Aku tahu. Pelajaran ini membuat dia menyadari kesalahannya. Aku akan membawanya kembali. Tapi kalau Dia masih tidak menyadari kesalahannya. Aku akan mencarikan dia panti asuhan. Xiao Chen sudah bersembunyikan? Jangan sampai ditemukan polisi. tenang saja, Chengyu, Xiao Chen sudah aku titipkan ke salah satu kerabatku. Tidak akan ada dan tidak ada yang bisa menemukan. Itu bagus. Meskipun Xiao Chen akan menderita, tapi bisa membereskan Chu 11. Aku yakin Xiao Chen akan mengerti aku. Kecil. Chu 11 tidak datang, barusan ditelepon, dia terdengar sangat keras kepala. Jangan khawatir. Aku mengenal dia. Dia pasti akan datang. Di dunia ini banyak orang seperti dia, yang terlihat dingin tetapi berhati hangat. Dia pikir dirinya sangat baik hati. Sungguh nyata. Selalu dimanfaatkan orang lain. Bu Lucy, aku benar-benar lapar, badan bau dan gatal-gatal. Bisakah bantu aku mencuci baju dan masak? Makan apa lagi? Kamu reinkarnasi kelaparan. Kamu akan mencuci baju dan masak untukku. Kemarin aku cuma makan semangkuk bubur. Aku benar-benar lapar. Kalau lapar makan ini saja. Bakpao ini sudah busuk, nggak bisa dimakan. Aku mau makan nasi, cepat masak untukku. Tidak makan ya sudah. Kamu kira orang memanjakanmu seperti ibumu yang bodoh? Tapi kamu dulu bilang akan menjaga aku. Kamu yang suruh aku dorong ibu keluar. Kamu juga yang buat ibu pergi dari rumah. Aku nurut sama kamu, tapi kenapa kamu nggak cuci pakaian dan masak? Diam. Makan siangmu setengah bakpao. Kalau bisa makan, Kalau nggak bisa, ya berani bikin ulah lagi. jual ke pelosok desa. Hari ini cari masalah, ya. Mau kena pukul ya? Ibu Luo 11, jangan pukul. Aku akan patuh, jangan pukul aku. Menurutku kamu seperti ibumu tuli, perlu diajar. Semua sama saja keras kepala. Ibu, aku sangat merindukanmu. Ibu Luo 11 jahat, ayah juga jahat. Cepat datang dan selamatkan aku. 11-11. Aku tahu yang aku katakan tidak akan ada gunanya. Aku juga tidak ingin membela diri lagi.
Asal aku bisa menemukan Xiao Chen. Rela kehilangan segalanya. Bisa langsung tanda tangan surat cerai. Fu Chengyu, kamu pikir aku masih akan percaya padamu? Sebelas. Aku bersumpah demi langit, yang kukatakan itu benar. Baru sekarang aku mengerti. Keluarga sendiri lebih berharga daripada apapun. Aku sudah kehilangan kamu. Aku ingin membesarkan Xia Chen dengan baik. Beneran atau enggak, kamu sendiri yang paling tahu. Aku bisa bantu kamu. Tanda tangani di sini. Chu 11, kamu keterlaluan. Xia Chen hilang, tapi kamu manfaatin keadaan. Xia Chen anakmu, apa cuma ada uang di matamu? Hubungan sudah putus. Chu 11, kamu punya hati nggak sih? Xia Chen hilang. Aku sudah berlutut minta tolong, bantu cari Xia Chen. Kamu di sini mau negosiasi denganku. Kamu masih manusia? Baiklah. Tunggu sampai kamu sadar dan tanda tangan. Baru aku bantu kamu cari anakmu. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan sekarang juga. Jangan sampai kamu menyesal. Ada yang bakal nyesel, tapi bukan aku. Kapan sih Chu 11 jadi sepintar ini? Chu 11, lihat saja nanti bagaimana aku mengatasimu. Sebelas. Kita berakhir seperti ini? Apa kamu benar-benar harus sekejam ini? Bukankah hasil yang diinginkan keluargamu? Cuhu 11. Aku benar-benar sudah memberimu kesempatan. 11, aku tidak ingin ini terjadi. Ini karena kamu memaksaku. Tenang saja. Tunggu kau mati. Semua ini akan berakhir. Setelah itu, aku tetap akan menjadi presiden keluarga Fu yang gemilang. Kau hanyalah seorang yatim piatu. Mati pun, kau mati sia-sia. Setelah kau mati, semua warisanmu akan menjadi milikku. Semua beres. Segera datang dan bawa pergi. Jangan biarkan dia mati di sini. Kalau tidak, kita tidak akan lolos dari kecurigaan. Ikuti rencana. Cuhu 11. Kenapa sih kamu harus selalu melawan aku? Diam di rumah jadi ibu rumah tangga pendiam, gak bisa? Kenapa harus bikin begitu banyak masalah? Sampai-sampai aku harus susah payah menghadapimu. Semua sudah siap? Jangan ada kesalahan. Ini menyangkut nyawa Nona Chu. Tenang aja, Tuan Lu, semuanya sudah diatur dengan baik. Nona Chu tidak akan bahaya. Hanya saja, langkah Nona Chu ini terlalu berisiko. Lebih baik langsung lapor ke tangkap Fu Chengyu dan lainnya. Kalau lapor, belum ada bukti kuat. Fu Chengyu dianggap selingkuh dalam pernikahan. Hukum tidak dapat mengurusi moral. Nona Chu benar-benar cukup kejam. Kejam. Hanya membalas mereka dengan cara yang sama. Keluarga mereka, keluarga Fu, tidak tan. Tidak ketahuan, kan? Tidak ada yang melihat. Kami menghindari kamera pengawas. Kak Chengyu, semuanya sudah siap. Baik. Luo 11. Tubuhmu mirip Chu 11. Segera pakai jaket.
Keluar lewat pintu depan untuk terekam kamera pengawas. Buat semua bukti terlihat nyata. Cepat kalian berdua, pindahkan orang itu. Jangan sampai terekam CCTV. Kamu pintar Cheng Yu. Chu 11 pasti tidak akan meninggalkan anaknya. Semuanya benar-benar sudah kamu perhitungkan. Salahkan karena hatinya terlalu lembut. Di dunia ini, hati yang lembut adalah dosa asli. Ayo kita mulai kerja. Seksi. Saat Chu 11 meninggal, aku akan mewarisi hartanya. Setelah menguasai perusahaan, aku akan menikahimu. Cheng Yu go. Aku pasti akan berdandan yang cantik banget dan jadi pengantinmu. Oke. Xiao Chen gak rewel kan? Dia paling suka sama kamu tuh. Kurasa dia akan sangat senang. Kamu jadi ibunya yang sesungguhnya. Xiao Chen anaknya baik dan penurut. Aku suka dia. Mulai sekarang, aku akan menganggap dia seperti anakku sendiri. Aku pasti akan membuatmu menjadi pengantin paling bahagia. Baiklah. Pergi dulu urus pekerjaan. Pastikan jangan terlihat celah. Tenang saja, Kak Cheng Yu. Semua sudah terkontrol sepenuhnya. Siapa di Orang yang akan mengambil nyawamu. Tolong ampuni kami, Bang. baru pertama kali melakukan hal seperti tolong lepaskan kami. Ditipu Jiang Luoxi, baru tahu soal kerja ini setelah sampai. Dia memberi 5 juta rupiah untuk biaya pengobatan keluarga. Lepaskan kami tidak akan berani lagi. Berapa uang yang Fu Chengyu berikan kepada kalian? 5.000. Dengan 5.000 sudah berani menculik Nona Chu, mau cari mati. Kami hanya tergoda sesaat. Keluarga kami membutuhkan uang untuk biaya pengobatan. Jadi kami setuju. Baiklah. Berikan 10 kali lipat dari mulai sekarang. Harus dilakukan sesuai yang aku katakan. Kalau tidak, aku habisi kalian. Iya, aku pasti akan mengikuti apa yang kamu katakan. Nona Chu. Bukankah ini terlalu berisiko? Aku khawatir kalau terjadi sesuatu. Selama kamu bekerja sama, tidak akan terjadi apapun. Kali ini, aku ingin membuat Fu Chengyu tidak bisa bangkit seumur hidupnya. Kak Cheng Yu. Kamu bilang si Lu Jingchen itu nggak bakal datang bikin masalah, kan? Dia cuma rekan bisnisnya Chu 11. Begitu Chu 11 mati, dia nggak punya alasan buat bikin masalah. Aku ini suaminya Chu 11. Kak Cheng Yu memang pintar. Tunggu beberapa hari. Berita kematian Chu 11 bakal ambil abu jenazahnya. Adakan pemakaman untuknya. Setelah itu, kita bisa dengan leluasa mengambil semuanya kembali. Kak Cheng Yu, setelah kita menikah nanti, aku ingin memiliki anak milik kita berdua. Tunggu sampai Xiao Chen agak dewasa dulu. Aku khawatir dia belum bisa menerima untuk sementara. Baiklah. Nanti kalau sudah waktunya, kita langsung gelar pernikahan dulu. Baik. Fu Chengyu sudah banyak berkorban untukmu. Tapi di hatimu hanya ada anakmu saja. Kalau kamu begitu tega, Jangan salahkan aku jadi tidak peduli. Dia 6 tahun, anak laki-laki, harganya harus lebih tinggi. Baiklah. Aku kasih tambahan 2 juta lagi. total 13 juta, harga tertinggi ya. Dia anak laki-laki. Tapi kamu harus segera urus. Jual sejauh mungkin. Sudah lama kerja di bidang ini. Belum pernah ada masalah selama ini. Xiao Chen, nanti kamu ikuti nenek ini, pergi cari mama kamu, ya? Aku tidak mau, kalian orang jahat. Aku lihat kamu lagi nakal dan mau dihukum ya?
Lepaskan cucuku. Berhenti. Mei, kamu ditangkap. Ibu, mereka semua orang jahat. Aku tidak akan percaya ayah lagi. Dia bohong padaku, tidak mau aku lagi, bahkan suruh Mama Luoxi tidak kasih aku makan. Masih pukul aku. Siksi, demi Fu Chengyu dan anaknya, telah menanggung banyak penderitaan. Biarkan Siksi memutuskan sendiri. Apapun keputusan yang dia buat, aku akan setuju. Tapi, Tidak ada tapi-nya. Aku bisa menerima anak ini, karena dia anak putriku. Tapi, kalau dia menyakiti putriku, aku tidak peduli dia anak-anak atau bukan. benar-benar dosa besar ini. Sais-tu au Ramberbu à Dosa, ce mua au rang de Selaka. Lep air matamu. Sekarang tahu salahmu? Aku salah, Ibu. Aku tidak seharusnya mendengarkan ayah meremehkanmu. Itu bohong. Aku tidak seharusnya mendengar wanita jahat mendorongmu. Ibu, jangan usir aku. Aku tidak akan berani lagi. Dengar baik-baik, kamu adalah anakku. Jadi aku harus bertanggung jawab padamu. Itulah tugasku. Tapi, aku tidak akan mentolerirmu tanpa syarat. Kalau sampai terjadi lagi, aku benar-benar tidak akan peduli padamu lagi. Mama, aku benar-benar nggak akan ngulang lagi. Aku nggak mau papa yang jahat. Aku cuma mau mama. Pergi mandi sama nenek. Ganti baju dulu. Iya, Bu, aku pasti akan patuh dan nurut. Pak, mulai jalankan rencana. Ya, semua sesuai rencana. Baik. Siapapun yang menyakiti anakku, akan kuseret seluruh keluarganya. Seksi. Itu Fu Heng. Pura-pura peduli seperti kucing menangisi Dulu perselingkuhannya sudah jadi rahasia umum. Sekarang masih pura-pura setia. Bawa selingkuhan untuk hadiri pemakaman istri sah. Benar-benar pria brengsek. Jangan-jangan, Yang mereka jadikan selingkuhan. Kalian diam semua. Anakku bukan seperti itu. Dia punya alasan sendiri. Aku tahu. Semua orang selalu salah paham tentangku. Aku memang pernah melakukan beberapa kesalahan. Tapi bagaimanapun juga, 11-11 tetap adalah istriku. Apa yang terjadi padanya? Aku benar-benar sedih. Aku sangat menyesal. Kalau nyawaku bisa membangkitkannya, aku rela menyerahkan nyawaku. Kak Chengyu. Sudah sampai tahap ini, masih tidak Mengatakan kebenarannya, kenapa harus menanggung semuanya sendirian? Aku tidak bisa bilang. Siksi sudah tiada. Biarkan dia pergi dengan bersih dan tanpa noda. karena kamu tidak mau bilang. Aku yang akan mengatakannya untukmu. Jangan loksi. Semua. Sebenarnya semua ini adalah salahnya Cusi. Adalah Kak Chengyu yang menanggung kesalahannya. Kak Chengyu, Demi menjaga reputasinya. pura-pura berselingkuh. Apa? Hal seperti ini juga bisa berbalik. Ju 11 berjudi. Dia punya banyak utang. Dan dia juga selingkuh dengan Lu Jingshan. Kak Chengyu, demi menjaga nama baiknya. Hanya pura-pura selingkuh dengan aku. Tapi memilih menang. Semua rasa sakit ini sendiri. Awalnya aku tidak ingin bicara. Aku tidak mau melihat lagi. Kalian terus salah paham tentang Mas Chengyu. Kenapa semulai haraku? Lanjutkan aktingmu. Tidak mungkin. Kamu kenapa? Kenapa? Aku tidak punya kartu Kamu kaget, ya? yang harusnya 3. Sebenarnya ini kenapa sih? Bukannya Cu 11 diselesaikan? Lalu abu yang aku terima itu milik siapa?
11-11? Tidak apa-apa, syukurlah. Kamu tahu aku menerima kabar buruk tentangmu. Aku merasa sangat sedih. Anak, Fu Chengyu, kamu manfaatkan hilangnya Zichen untuk bohongiku agar kembali dan berencana Jiang Luoxi menyuruh orang mencelakaiku di luar kota. Hanya saja, kamu melewatkan satu hal. Sejak awal, aku tidak pernah mempercayaimu. Rencana licik yang dibuat. Dari awal sampai akhir, semua di bawah kendaliku. Sisi. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Hihi. Sampai saat ini, kamu masih memilih untuk terus membohongi semua orang? Fu Chengyu, buka matamu dan lihatlah. Ini selingkuhan kamu cintai. Dia menggunakan 103 untuk menjual anakmu. Apa? Kamu menjual Xiao Chen? Fu Taidak. Kak Chengyu, jangan dengarkan kosongnya. Aku begitu suka Xiao Chen, mana mungkin aku menjualnya. iya, Chengyu. Wanita bernama Chu hanya ingin memprovokasi kita, jangan percaya pad. Benar, Kak. Luo 11 bukan seperti itu. Pasti Chu 11 ngawur bicara. Jangan sampai tertipu olehnya. Kalian sekeluarga bodoh. Aku malas menjelaskan. Kalian sendiri yang jelaskan ke polisi. Suhu 11. Jangan tidak tahu diri. Semua kekacauanmu sudah aku tanggung. Jangan cari masalah lagi. Kamu itu cuma yatim piatu. Ada banyak cara untuk membuatmu hancur. Siapa bilang putriku yatim piatu? Bukannya itu pesangkan Kai Raichu? Kenapa mereka datang ke sini? Jangan takut, nak. Ada aku dan ayahmu yang mendukungmu. Suhu 11, kamu. Kamu benar-benar anak dari keluarga terkaya? Tidak. Tidak mungkin. Dulu ada berita yang bilang, anak keluarga terkaya ada di luar negeri. Chu Siye. Mustahil dia putri keluarga kaya. Kalau aku tidak menyebarkan berita ini, bagaimana kalian berani bertindak? Ayah, ibu, aku salah. Itu dia, bukan. Wanita ini yang membohongi, bukan aku. Di hatiku selalu ada 11-11. Beri aku kesempatan sekali lagi. Cici, aku akan menjaga kamu. Aku bersumpah. Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk terus menebus semua ini. Kamu sangat mencintai Cici. Iya, Pak. Cici adalah cintaku sejati. Kamu tidak pantas menyakiti putriku. Kamu orang jahat. Orangea. Jangan pukul anakku. Kakiku. Jangan pukul anakmu. Putriku sebelumnya begitu baik padamu. Berani-beraninya kau menindas putriku. Aku akan pukul kamu. Jiang Luoxi diduga menyiksa dan memperdagangkan anak-anak. Ikut Fu Taidak. Bukan saya tidak ada. Fu Chengyu, Anda dicurigai terkait dengan ibu Anda. adik Anda. Dan Jiang Luoxi mencelakai Nona Chu 11. Ikut kami sebentar, bawa semuanya pergi. Petugas. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Mimpi buruk ini akhirnya selesai.